Good evening. Our analysis today confirms that Indonesia is projected to enter the global top 10 military powers. New analysis suggests Indonesia is set to enter the global top 10 military powers, signaling a significant shift in the Asia-Pacific balance of power. Selama ini Indonesia sering diperlakukan seperti raksasa yang disuruh duduk manis. Wilayah luas, populasi besar, posisi strategis kelas dunia, tapi kekuatan militernya selalu dipandang, ya lumayanlah. Masalahnya, narasi itu mulai usang. Data global menunjukkan Indonesia sudah bertengger di papan atas kekuatan militer dunia, dan jarak ke top 10 bukan lagi jurang, melainkan selangkah keputusan. Lucunya, yang paling sering meremehkan justru bukan negara lain, tapi warganya sendiri. Ini bukan klaim kosong ala nasionalisme murahan. Ini angka, ini data, ini tren. Dan tren itu membuat sebagian pihak mulai gelisah, bukan di luar negeri saja, tapi juga di dalam negeri. Modernisasi alat utama sistem senjata, alutsista, TNI berjalan, meski tidak selalu mulus. Jet tempur generasi baru, kapal perang modern, drone, dan sistem tempur darat mulai berdatangan. Indonesia tak lagi sekadar memamerkan parade, tapi membangun fondasi. Masalahnya, fondasi ini sering diperlambat oleh debat internal yang tak kunjung selesai, antara takut mahal dan takut kuat. Ironisnya, banyak yang berisik soal ancaman, tapi gugup saat solusi datang. Saat negara lain berlomba membangun pertahanan udara berlapis dan sistem perang modern berbasis jaringan, Indonesia masih berkutat pada diskusi klasik. Beli atau tidak, lanjut atau berhenti, berani atau menunda. Padahal satu hal jelas, tidak ada negara top 10 tanpa pertahanan udara yang serius. Disinilah letak ironi terbesar. Indonesia memiliki posisi geostrategis yang membuat dunia bergantung. Jalur laut vital, persimpangan Indo-Pasifik, dan wilayah udara yang luas. Tapi justru di titik paling krusial, radar terpadu, AWACS, dan sistem pertahanan udara berlapis, Indonesia masih terlatih. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena terlalu sering ragu. Namun jangan salah, industri pertahanan dalam negeri mulai menunjukkan taring. Kapal perang bisa dibuat sendiri, kendaraan tempur diekspor, senjata lokal digunakan pasukan. Ini adalah sinyal penting, negara top 10 bukan pembeli setia, melainkan produsen percaya diri. Dan Indonesia sudah di jalur itu, meski sebagian elit masih alergi pada kata mandiri. Yang sering luput dibahas adalah satu faktor penentu, kemauan politik. Masuk top 10 militer dunia bukan soal mimpi basah atau ambisi agresif. Ini soal keputusan dingin, apakah Indonesia ingin terus aman asal tidak terlalu kuat? Atau berdiri sebagai kekuatan penyeimbang yang diperhitungkan? Dunia tidak menghormati niat baik. Dunia menghormati kesiapan. Jika konsistensi anggaran dijaga, pertahanan udara dituntaskan. Dan industri pertahanan diberi ruang tumbuh tanpa sabotase kebijakan, maka pertanyaan, apakah Indonesia bisa masuk top 10, akan terdengar basi. Yang tersisa hanya, kapan? Indonesia tidak perlu menakuti siapapun. Cukup serius membangun diri. Sejarah menunjukkan, negara yang kuat tidak banyak bicara, tapi selalu diperhitungkan. Dan jika langkah ini berlanjut, bukan mustahil dalam satu dekade ke depan. Dunia tak lagi bertanya tentang potensi Indonesia, melainkan menghitungnya sebagai kekuatan besar. Padahal faktanya sederhana, Indonesia bukan negara kecil yang sok besar, Indonesia negara besar yang terlalu lama pura-pura kecil. Modernisasi TNI jalan, jet tempur datang, kapal perang bertambah, drone tempur mulai dilirik. Tapi setiap langkah maju selalu diiringi rem tangan dari dalam negeri sendiri, seolah kuat itu dosa, dan ragu itu kebijakan. Masuk top 10 militer dunia bukan soal ego, negara kuat tidak selalu menembak, tapi selalu diperhitungkan. Cukup berhenti ragu untuk dihormati, karena dalam geopolitik modern, negara yang terlalu lama menunda sering bukan kalah oleh musuh, tapi oleh keraguannya sendiri. Saat radar terintegrasi, armada diperkuat, dan prajurit dilatih tanpa henti, dunia tidak lagi bertanya, mampukah Indonesia? Dunia akan bertanya, seberapa jauh Indonesia siap melangkah? Kekuatan sebuah bangsa bukan hanya tentang senjata, kapal, atau pesawat tempur. Kekuatan sejati lahir dari tekad rakyatnya, disiplin prajuritnya, dan keberanian pemimpinnya untuk menjaga kedaulatan.
Indonesia tidak berdiri karena kebetulan, Indonesia bertahan karena pengorbanan. Dari darat, laut, hingga udara, setiap jengkal wilayah ini dijaga oleh sumpah yang sama, NKRI harga mati. Dunia boleh berubah, peta kekuatan boleh bergeser, namun satu hal tak boleh goyah, tekad untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri. Ketika pertahanan diperkuat, bukan untuk menakuti, tetapi untuk memastikan bahwa perdamaian punya penjaga. Inilah Indonesia, bukan sekadar negara besar, tetapi bangsa besar yang memilih untuk siap. Tekan like, agar suara kita terlihat, share video ini, agar lebih banyak yang berkomentar. Dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan perkembangan terbaru pertahanan dan kekuatan bangsa. Jayalah Indonesiaku!